Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tarikh. Kita sudah sampai di zaman Umar ya, terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Yusyuna biwus'ina an na'lama idzan bikulli bidahatin anal muslimina ila hadzal ad ila nihayati ahdi aliyin kanu jama'atan wahidatan walam yakun fi dhihni ayyin minal muslimin ayya iskalin bisyani khilafah au bisyani man huwa ahaqqu biha. Kini kita tahu ya, bikuli bidahatin dengan semua keterangan bahwa kaum muslimin pada zaman ini bal ila nihayati ahdi alin, sampai dengan zaman Ali, kanu jama'atan wahidatan, mereka masih jamaah, singkatnya mereka masih kompak. Dari zaman Abu Bakar sampai Ali, 4 khalifah, mereka masih kompak. Walam yakun fi dhihni ayyin minal muslimin ayu iskal bisyani khilafah. Tidak ada yang mempersoalkan tentang khilafah ya di keempat orang ini. Min man huwa ahaqqu biha, siapa yang lebih berhak. Semua kaum muslimin sepakat ya memang yang pantas menggantikan Rasulullah adalah Abu Bakar. Pengganti Abu Bakar Umar, pengganti Umar Utsman, pengganti Utsman Ali. Tidak ada yang mempersoalkan itu. Jadi tertibnya itu, pengganti-penggantinya itu kaum muslimin menyatakan pas. Allahumma illa ma kana yaqtadil wad'u bil bidaha min at-tashawwur wal murawadah fi kulli munasabah li ikhtiyari khalifah bit tariqi syar'iyyah as-salimah. Cuma mereka berbeda pendapat tentang cara menentukan pengganti ya. Kalau Abu Bakar langsung menunjuk Umar, tapi bukan berarti harus Umar ya. Jadi beliau mengajukan ya, mengajukan untuk dimusyawarahkan. Nah, beliau mengajukan Umar, sisanya sahabat-sahabatnya tidak ada yang mengajukan calon lain, jadi calon tunggal. Sementara Umar tidak menentukan siapa calon pengganti beliau, cuma beliau membentuk panitia 6 orang ya. Di antara 6 itu salah satunya adalah anak beliau sendiri, Abdullah bin Umar. Kepada Abdullah bin Umar, Umar berpesan jangan mau dipilih, boleh memilih, jangan dipilih. Sebab di keluarga kita hanya boleh saya. Jadi maksudnya mungkin Umar tidak ingin mewariskan dinasti. Jadi dia nggak mengajukan. Abdullah bin Umar dilarang. Wa ma usghiyati sam'u fa innaka lan taqif ala ayyi jadalin aw hiwar fi hadhil uhud kulliha haula anal Qur'an aw rasul nassa ala khalifah ba'da Rasulillah. Aulam Yunas, Anda tidak ragu ya untuk mengatakan bahwa Quran dan Rasul
Ya. Nas ala khalifah, memberi nas artinya menentukan harus ada pengganti. Jadi pemimpin harus ada. Cuma siapa pemimpin itu tidak ditentukan orang-orangnya. Walan takifa ala ayyin aqtin aw taqtiyati li tariqati lati tatimu biha nasbun min haulai khulafai salasa. Cuma tidak ditentukan siapa penggantinya. Cuma harus ada pemimpin, itu sudah ada nasnya. Idzan famata wa bi aida fiha salah hadza syadakh alladhi qasama jamal muslimin bi syani khilafah ba'da tihaddiha wa ta'awuniha tiwala hadhil uhudi salasa ila fi'atani mukhtalifatain. Jadi mengapa terjadi keretakan? Ya, pasca khalifah ini, pasca 4 khalifah ini terjadi keretakan. Sanadkuru dzalika fi munasabati. Kami akan tuturkan pada tempatnya. Inda ta'liq ala khilafati Sayyidina Ali wal ahdath salati waqa'at fi ahdi. Yaitu saat menyampaikan kisah tentang Ali serta kejadian-kejadian yang menimpa di zaman beliau. Khilafatu Utsman bin Affan. Sekarang khilafah Utsman bin Affan. Fisanatil ula min khilafati Utsman wahya sanatu arba'in wa ishrin. Pada tahun pertama khilafah Utsman, yaitu tahun ke-24, Futihatir Rai. Rai, salah satu kota di Iran, ditaklukkan. Wa kanat qad futihat. Padahal sudah pernah ditaklukkan, summa nuqida fathuha, tapi kemudian kembali ke asal. Ya, jadi pernah ditaklukkan, tapi karena berbagai persoalan, mereka mengingkari janji, kemudian ditaklukkan lagi. Wa asaban nasfiha ru'afun katsir. Pada zaman itu terjadi musibah. Musibahnya itu adalah penyakit ini, mimisen. Mimisen. Apa sebabnya tuh mimisen? Ya, kalau menurut kedokteran mimisen terjadi itu kurang tidur. Mimisen tahu kan? Darah. Apa obatnya? Hah? Iya itu ya, bagus. Pada tahu. Sumpel aja daun sirih dibuka, masuk. Itu efektif juga. Kalau dulu bukan sirih aja, kertas kadang-kadang bisa, tapi kertas berbahaya ya. Tapi yang mimisen itu, daun sirih itu memang ada kandungan tertentu untuk membunuh bakteri ya. Jadi daun sirih dipetel gitu, disobek, ujungnya itu masukkan gitu. Itu sangat efektif untuk menghentikan darah mimisen. Nah, waktu itu terjangkit mimisen. Apakah ini karena perubahan cuaca yang ekstrim? Ya, karena cuaca ekstrim juga turut andil orang menjadi tidak stabil staminanya. Contoh di Arab Saudi, cuaca ekstrim tuh bisa berdarah ya. Ini nggak disebutkan ini, karena waktu dulu kan belum ditemukan suhu ya, suhu udara, itu penentu suhu, termometer belum ada. Jadi ya paling ngerasa aja panas banget itu atau bagaimana. Tapi yang jelas ini terjadi musibah mimisen, bukan 1-2 orang, banyak. Wa kana minhu Utsman, bahkan Utsman juga kena. Hatta takhalafa bisabadzalika anil haji wa ausa. Bahkan itu menyebabkan beliau menunda keberangkatan haji. Berarti parah ya. Kalau menurut kita mimisen kan ya bisa cepat sembuh. Tapi ini parah ini. Wa ausa wa fiha walla Utsman ala Kufa Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Utsman melantik Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menjadi wali kota Kufah. Wa azala Mughirah bin Syu'bah, dan melengsarkan Mughirah bin Syu'bah. Jadi pergantian pejabat ini banyak terjadi di zaman Utsman. Ini yang memantik
orang jadi nggak senang. Pejabat-pejabat itu dilengserkan. Di zaman Utsman itu banyak terjadi. Wa fi sanati 25 pada tahun 25 kembali ya Utsman melengserkan Sa'ad dari Kufah. Padahal beliau sendiri yang menempatkan. Wa wala alai Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid. Beliau menggantikannya dengan Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid. Wa huwa sahabiyun. Beliau adalah sahabat Rasulullah. Akhu Utsman li ummi. Dia saudara Utsman. Ya, jadi banyak ahli sejarah melihat kekurangan Utsman ini gonta-ganti pejabat. Pejabat yang digantikan itu kemudian diisi oleh keluarganya. Ini yang dikenal dengan nepotisme. Ini pernah terjadi zaman dulu. Pejabat-pejabat senior itu diganti. Yang ada hubungan lah pokoknya. Nah, ini salah satunya di Kufah ini ya adalah saudara seibu Utsman. Masih saudara. Wadzalika awwalu ma nuqima alaihi. Inilah awal kritik. Mulai ada kritik. Liana asara aqraba bil wilayah, karena beliau mendahulukan kerabatnya untuk menduduki jabatan. Ya, ini pernah terjadi di zaman dulu nih. Wa fi sanati 26 dan pada tahun 26 zada Utsman fil Masjidil Haram wa wassa'ahu. Beliau meluaskan, merenovasi Masjidil Haram dan diperluas. Washtara amakin min ashabiha, dan beliau membeli tanah-tanah yang di sekitar Masjidil Haram. Wa dammaha ila masjid, kemudian digabungkan menjadi kapling masjid. Wa fi sanati 27 pada tahun berikutnya, tahun 26, Ghaza Muawiyah Qabras. Beliau menitahkan Muawiyah untuk menaklukkan Siprus. Siprus Turki ya? Siprus. Faraqibal bahra bil juyush. Beliau menunggang kendaraan, menunggangi kuda dengan mengarungi lautan. Ya, jadi menggunakan bahtera. Nah, mulai dilakukan dari jajahannya ya, perluasan wilayah itu sampai melintasi lautan. Kalau dulu kan masih darat, di zaman Utsman itu mulai laut diarungi gitu, seberang lautan itu mulai didakwahi. Wa kana ma'hum Ubadah bin Samit, bersama pasukan ini Ubadah bin Samit wa zaujatuhu, dan istrinya Ummu Haram binti Malhan al-Ansariyah. Namanya itu Ummu Haram binti Malhan al-Ansariyah. Fasaqatat andabatnya, tapi istrinya ini jatuh dari kendaraannya, wa matat, dan mati. Wa dufinat hunaka, dikubur di sana. Jadi kuburan Ummu Haram ini ada di Siprus. Jadi dia naik kendaraan apa nggak tahu lah, kuda mungkin ya. Kan dulu jelas belum ada mobil. Kuda atau onta yang biasanya dijadikan. Beliau jatuh dari tunggangannya dan mati dikubur di sana. Wa kana nabiyyu akhbaraha bihadzal jais wa da'alaha an takuna min afradi. Nabi pernah mendoakan pasukan ini. Ya, jauh-jauh waktu Nabi masih hidup pernah menceritakan umat Islam akan menguasai sana. Wa fiha azala Utsman Umar bin As min Misra wa wala ali Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Setelah itu kemudian Utsman kembali melengserkan Amr bin As dari Mesir dan menggantikannya dengan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Jadi kepemimpinan beliau ini banyak ya diisi dengan pelengseran demi pelengseran. Fa ghaza Ifriqiyah faftaha sahlan wa jabalan. Lalu beliau kembali memperluas expand ke Afrika. Nah, di waktu itulah Futihatil Andalus fil amidati. Ya.
Andalus bisa ditaklukkan. Spanyol, Andalusia. Bayangin itu. Islam itu sudah sampai ke sana, ke Eropa. Wa fi sanati tis'in wa ishrin, pada tahun 29 futihat mudunun katsirah ukhra. Banyak kota-kota yang ditaklukkan. Wa fiha zada Utsman fil Masjidil Madinah al-Munawwarah. Giliran Utsman memperluas Masjid al-Madinah, Madinah Munawwarah, Masjid Nabawi. Wa wassa'ahu wa banahu bil hijarah al-mankusyah. Dan beliau membangun Masjidil Haram itu di Masjid Nabawi dihias dengan batu-batu yang diukir, batu-batu pilihan. Wa ja'ala umdahu min hijaratin, kemudian ininya tiangnya dari batu. Tiangnya dari batu. Kalau dulu kan bukan dari batu ya. Wa saqfu bisaj, serta atapnya dari kayu jati. Wa ja'ala tulahu, panjangnya sittin wa mi'atin, 260 hasta. Berarti kurang lebih 130 meter. Luasnya itu, panjangnya 130 meter, lebarnya 50 dan 150 hasta, 75 meter. Tuh, panjangnya 130, lebarnya 75 meter. Kurang lebih. Masjid Nabawi di zaman Utsman ya. Wa fi sanati salasin, pada tahun 330. Tahun 30. Jadi khilafah ini sampai tahun 40. Pada tahun 30 futihat biladun katsiratun ukhra, kembali ditundukkan negara-negara, negeri-negeri min ardi Khurasan, dari negeri Khurasan. Khurasan itu daerah Iran ya. Daerah Asia Tengah. Nah, di situ dulu maju tuh. Ya, banyak sekali karangan-karangan dari Khurasan. Wa katsara kharaj min jira'i dzalik, dan banyak sekali uang masuk. Ya, income negara tuh banyak masuk. Karena itu banyak penaklukan demi penaklukan. Wa atal mal min kulli wajhin, serta harta datang dari segala penjuru. Wa wasa'allahu 'alal muslimina fi kullil bilad, dan Allah meluaskan terhadap kaum muslimin setiap negeri. Jadi negerinya tambah luas. Ya, penaklukan demi penaklukan. Wa fi sanati tsnaini wa salasin, pada tahun 32 tawaffa al-Abbas, tuwfiya Abbas ibnu Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib wafat. Paman Rasulullah ya. Wa Abdurrahman bin Auf. Begitu juga sahabat senior Abdurrahman bin Auf yang kaya itu juga wafat. Wa Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Wa Abu Darda. Abu Darda juga wafat. Jadi sahabat-sahabat senior mulai pada meninggal. Wa kana qad tawala qada Syam li Muawiyah. Kemudian beliau mempercayakan Syam, Syria kepada Muawiyah. Wa Abu Dzar Jundub bin Janadah Al-Ghifari. Wa Zaid bin Abdullah radhiyallahu anhum jami'an. Nah itu ya. Syam itu dipercayakan kepada Muawiyah, Abu Dzar, Zaid bin Abdullah radhiyallahu anhum. Wa fi sanati salasin wa salasin, pada tahun 33 ghaza Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarat al-Habasyah. Beliau memperluas penaklukannya ke Habasyah, Ethiopia. Ke Habasyah sampai ke Afrika ya. Siyasatu Utsman fi ikhtiyar wilat wal a'wan wa ma nasya'an dzalik. Siasat Utsman dalam memilih pejabat. Minal ma'lum anna Utsman kana yaqribu ilaihi fil tawzif wal isnan an aqribahu min Bani Umayyah. Sudah dimaklumi Utsman punya tabiat mengangkat pejabat itu dari kalangan keluarganya.
Wa qad iqtada dzalika ayyazila adadan minas sahabat. Ini mengakibatkan banyak sahabat yang dilengserkan. Min wadzaifihim liyuhilla mahalahum man yufaddiluhu min dzawi qarabatihi. Supaya digantikan oleh keluarganya. Nah, ini salah satu ya cara atau siasah ya. Apa kebijakan dari Utsman yang dipandang oleh ahli sejarah memantik perpecahan. Itu adalah dengan menempatkan petugas pejabat-pejabat ya dengan orang-orang yang ada hubungan keluarga dengan beliau. Waqad jarat alai hadisya nikmatun katsira minan nas, sehingga sikap beliau ini ya mengunduh ya kritik hebat. Wa kana dzalika huwal muntalaq wal mu'tamad awal lil yahudi wal ma'ruf. Nah, ini menjadi peluang bagi orang Yahudi untuk meniup ya, mereka memandang ini kesempatan besar untuk memprovokasi. Abdullah bin Sabah wa anwanuhu, yaitu seorang Yahudi namanya Abdullah bin Sabah dan teman-temannya, fi bathi asabil fitnati wa iqadini rahinnya, untuk menyiar-nyiarkan, untuk mempublikasikan kelemahan dari Utsman. Nah, itu dilakukan oleh Abdullah bin Sabah, Yahudi ya. Warawa Ibnu Katsir ma khulasatahu anna jumhuran min ahli Kufah saru ala Sa'id bin Ibnu As Amir Kufah wa ta'allabu alaihi wa ba'athalu ila Utsman ma yunadhiruhu fi ma fa'ala wa fi ma'tamad min ajlin katsir min sahabat. Diriwayatkan oleh Ibnu Katsir banyak ya jumhuran min ahli Kufah, penduduk Kufah, saru ala Sa'id bin As Amir Kufah, melakukan demo kepada Sa'id bin As Amir Kufah, pemimpin Kufah. Wa ta'allabu wa ba'atsu ila Utsman, dan mereka mengutus kepada Utsman mayunadhiruhu, untuk mendiskusikannya. Ya, jadi mereka protes kepada Sa'id bin As Amir Kufah. Kemudian perkara ini dibawa ke Utsman sang khalifah. Diceritakan kebijakan-kebijakan yang menurut mereka menyulitkan, memberatkan mereka. Wa tawdhifi jama'ati min Bani Umayyah fi makan fadakhala alaihi wa aghlada alaihi fil qaul, bahkan sampai mengeluarkan kata-kata kasar. Fasyaqqa dzalika ala Utsman. Hal demikian membuat Utsman gelisah, galau. Wa ba'atha ila Umar Ajnad, lalu beliau mengutus tentara. Fahdirhum indahu yastashiruhum. Ya, untuk meredam itu, beliau menggunakan prajurit. Fastama'ilai Muawiyah bin Abi Sufyan Amirus Syam, maka berkumpullah pada waktu itu Muawiyah bin Abi Sufyan, Amir Syam, pemimpin Syam, wa Amru bin As Amir Misra. Kemudian Amr bin As Amir Mesir, wa Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarat Amirul Maghrib, wa Sa'ad bin Abi Waqqas Amirul Kufah. Lalu Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarat, pemimpin Maroko, ya, Sa'id bin As, pemimpin Kufah, Abdullah bin Amr Amir Basra. Abdullah bin Amir ya merupakan pemimpin Basra. Fastasarahum fi ma hadatsa min amri wa iftiraqi kalimah. Di sana mereka mendiskusikan itu. Jadi pemimpin-pemimpin pada datang. Ya. Turut ambil bagian dalam memberikan masukan kepada Utsman. Wa adla kullun bi ra'yihi. Masing-masing mengeluarkan pendapatnya. Wantaha Utsman mistighraqil ara wa munaq ila ibqai ummalihi kullun ala amalihi ladzi huwa fihi. Sehingga Utsman mengambil sikap setelah mendapat masukan-masukan itu tetap mempertahankan
pejabat-pejabat, tetap mempertahankan. Wa ayata ala faqulubat sabirin wa muta'alibin ala bil mal. Dan Utsman meredam atau menjinakkan hati orang-orang yang mengkritik beliau itu dengan harta. Bagi-bagi. Oh ini anu nih, kayaknya mau nggak kebagian. Bagi. Ya, membagi harta. Wa amara bihim fab'atsu ila ghaswi wa subur. Wa amara bihim, lalu beliau pun menitahkan dan mereka semua ya diutus ke batas negeri. Nasya'ala aqabi dzalika bimisla ta'ifatun min abnai sahabat yu'allibunan nas ala Utsman wa yunkiru alaihi al-katsir min a'malihi. Wa dzalika ba'da ma atha Abdullah bin Saba fasadan bi Misra. Ya, jadi kembali setelah kejadian itu masih timbul lagi demo-demo berikutnya. Demo-demo berikutnya susul menyusul. Nah, itu setelah ada aksi dari Abdullah bin Saba tadi itu, orang Yahudi ya yang mengompori terus untuk mengkritisi pemerintahan dari Utsman bin Affan. Fastanfara nahwan min sittimi'ah raqibin muttajihin ila Madinah. Sampai beliau ya bisa mengarahkan kurang lebih 600 penunggang kuda ya, menuju Madinah. 600 demo dengan jumlah 600 cukup besar waktu itu ya. Semuanya itu penunggang fi sifatin mu'tamirin wa innama seakan-akan muktamar ya. Wa innama qasadam ayuthiru fitnatan fi dakhil Madinah. Semuanya itu ditujukan oleh Abdullah bin Saba dengan niat menciptakan kegaduhan. Wala maqtarabu min Madinah amar Utsman alian ayakhrij alaihim fayukallimuhum wa yaradhum ila biladihim. Saat mereka sudah dekat, Utsman menyuruh Ali untuk menghadapi mereka. Ali yang disuruh menghadapi mereka. Ya. Artinya mempelajari apa permintaan mereka dan berusaha meredamkan. Fantaqala ilai Ali, kemudian Ali pun nurut. Wahum bil Juhfah, mereka ada di Juhfah. Juhfah ini dekat Madinah. Wa kanu yu'adzimunahu wa yubalighuna fi amri. Mereka orang-orang yang mau ketemu Utsman itu sangat menghormati Ali. Idh kana qad abitha Abdullah bin Saba biuqulihim abasan mungkaran. Wa malaha bimasya min khurafat wa zaighi faraddahum Ali. Tapi Abdullah bin Saba itu berusaha ya menciptakan karangan-karangan, tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah kepada Ali. Katanya Ali begini gitu. Yang semuanya ditepis oleh Ali. Jadi khurafat dan berbentuk bentuk-bentuk penyimpangan. Enggak disebut penyimpangannya apa. Wa nabahum wa syatamahum. Dan Ali sempat memaki farajau ala anfusim bil malama. Lalu mereka pun pulang dengan dengan ngedumel. Wa qalu hadzal ladzi tuharibuna khalifah. Inikah yang telah memerangi khalifah bisa babihi wa tahtajjuna alaihi summa innahum raja'u khaibin. Kemudian mereka pun pulang lagi, yaitu pulang ke tempat masing-masing tapi dengan menggerutu, tidak puas ya, dengan apa yang disampaikan oleh Ali. Min haitsu ata walam yanalu syai'an mimma kanu qad ammalu waramu. Dan mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Walamma raja'a Ali ala Utsman wa akhbara bi ruju'ihim tsumma syara'a yakhtuba fin nas khutbatan ya'tazira ilaihim. Lalu Ali datang kepada Utsman memberi saran. Ya.
memberi saran kepada Utsman agar Utsman minta maaf kepada khalayak ramai. Jadi tolonglah, sudah Utsman telah melakukan kesalahan, minta maaf lah gitu, nggak ada salahnya kan. Jadi nggak ada salahnya Utsman untuk menyampaikan alasan-alasan yang membuat ya, hati si pengkritiknya ini adem. Faqabila Utsman masyuratahu. Utsman menerima masukan dari Ali. Ya. Wa waqa minhum mina asrali. Jadi apa kesalahan Utsman? Yaitu minta maaf karena telah menempatkan pejabat-pejabat dari kalangan sendiri. Nah itu yang digugat oleh Ali. Jadi supaya minta maaf. Saran dari Ali diterima oleh Utsman. Wa khataban nas yaumal Jumat. Pada hari Jumat beliau berkhutbah. Wa qala fi maqala, lalu dalam salah satu ucapannya beliau mengatakan, Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, aku beristighfar kepadamu, aku bertobat padamu. Allahumma inni awwalu naibin mimma kana minni. Aku adalah orang yang tobat pertama. Wasta'biri bakian, dan aku menangis, ya. Wasta'bara bakian, sambil menangis beliau. Jadi khutbah isinya minta maaf. Menjadi khotib ya, beliau berkhutbah sambil nangis. Maka yang hadir pun ikut menangis. Wa'ada fa'akada lahum nuzu'ahu amma naqaman nas alaihi min ajri. Lalu beliau minta maaf ya, karena ada kritik-kritik dari masyarakat. Beliau jelaskan. Wa annahu sayunahi indahum Marwan bin Wazawihi. Dan beliau insya Allah akan sayanhi anhum Marwan, akan mengedepankan Marwan. Ini tokoh lagi Marwan nih. Walakin Marwan bin Hakam dakhala alaihi ba'da dzalika atiban bal naqiban. Tetapi ternyata Marwan itu termasuk orang yang mengkritik beliau. Wa qala fi maqala lawaddu anna maqalata hadhihi kanat wa anta mumanni'u mani'in faqultu awwalu man radiya biha wa anu 'alaiha walakinnaka qulta hina jazul al jazam al hijam at-tayyibin wa balagha sailal zaba wallahu iqamati ala khati'atin yastaghfiru min khairun min taubatin khaufan 'alaiha. Jadi justru Marwan ini enggak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Utsman. Ya, kata beliau, demi Allah, liiqamati ala khati'atin yastaghfiru minha khairun. Untuk istighfar ya, istighfar terhadap kesalahan itu lebih baik daripada tobat karena takut. Wa innaka law syi'ta la azamta taubat wa lam tukir lana bil khati'ah. Maksudnya kata Marwan, janganlah kita mengatakan salah gitu. Kesalahan itu jangan diungkapkan. Kata Marwan, kalau Anda salah ya udah tobat saja, nggak usah diomong-omong. Ya, jadi gitu. Jadi jangan menceritakan kesalahan diri, itu menandakan kelemahan. Kurang lebih begitu. Tsumma akhbarahu Marwan anna bil babi jam'an minan nas. Lalu Marwan menyampaikan bahwa di balik pintu ini sudah ada rombongan orang. Fafawada Utsman ayyukhrija ilaihim fayukallimu kama syaa. Jadi ada pendemo tuh lagi khutbah saja ya, Marwan sudah memberitahu di depan sana ada rombongan orang ya yang mendemo beliau. Maka Utsman pun menyerahkan kepada Marwan untuk mengatasinya. Fa kharaja Marwan wa qala kalaman sayyan afsada bi ma aslah Utsman bi hadisi ilan nas. Lalu Marwan bicara dengan omongan yang justru berbeda dengan apa yang dikatakan Utsman. Tadi Utsman sudah
menundukkan, justru dibongkar lagi. Faqad qala lahum fi maqal ji'tum turidun an tanza'u mulkana min aidina. Justru Marwan menggunakan kata-kata yang kasar. Kata-kata itu antara lain, kalian datang ke sini ingin melepas kekuasaan kami, ingin merebut kekuasaan kami, justru dengan kata kasar. Ya, kalau nasihat dari Ali, rakyat harus diperlakukan dengan pelan, ya, dijinakan. Tapi Marwan justru dengan kasar, nantang gitu ya. Ukhruju anna, keluarlah, pergi sana. Amma wallahi la in rom tumuna la yumarrana alaikum amrun yasukum wala tumaduna qubbahu. Kalau kalian menggunakan hal yang tidak terpuji, kami juga akan lakukan. Singkatnya, kalau kalian kasar, kami kasar. Justru dihadapi dengan sikap seperti itu. Bukan dengan lunak, ya, bukan dengan kasih sayang, tapi dengan kasar. Ya, jadi ada pendemo, bukannya disampaikan dengan, ya, dilus-lus lah singkatnya. Ini malah dihadapi dengan kata-kata kasar. Walamma aliyun bil khabar. Kasus ini pun terdengar oleh Ali. Ja'a mughdiban. Beliau pun datang dengan marah. Kan beliau memberikan masukan agar menghadapi pendemo itu dengan kasih sayang. Tapi Utsman menyerahkan penaklukan terhadap pendemo ini kepada Marwan. Marwan menggunakan kata-kata kasar. Ketika Ali mendengar, beliau marah, hatta dakhala ala Utsman. Sampai beliau kemudian bertemu dengan Utsman. Faqala lahu ma amaradiyat min Marwan. Amaraditu min Marwan wala raditu minka ila bitahwilika an dinika wa aklika. Ali datang kepada Utsman sambil berkata, amaraditu min Marwan wala raditu minka. Saya tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Marwan. Dan saya tidak setuju dengan apa yang menjadi keputusanmu. Illa bitahwilika an dinika wa aklika, sehingga akal dan agamamu menjadi hilang. Ya, maksud si Ali ini, kok kenapa saking ingin, ya, menerima saran dari Marwan sampai akal dan agamamu hilang. Mau aja gitu, akal dan agamamu dikalahkan oleh Marwan. Kurang lebih gitu. Wallah ma Marwan bidhi ra'yin fi dini. Demi Allah, Marwan itu nggak punya otak, sehingga nggak punya pendapat pada agamanya. Wala fi nafsi, begitupun pada dirinya. Wa aimallah inilah arahu sayuriduka thumma yasturuka. Wa ma ana bi'aidin ba'da hadza li mu'atfatika. Sejak saat ini, kata Ali, marah, saya tidak lagi akan membantumu. Saya tidak akan lagi menjadi penasihatmu. Ini adalah nasihat terakhir. Kenapa agama dan akalmu hilang hanya karena seorang Marwan? Tuh, Ali sampai begitu, marah. Dah, ini terakhir saya jumpa dengan Anda. Terserah. Itu tuh. Saya tidak akan mengkritik kamu lagi. Falamma kharaja Ali dakhalatna ilatun ala Utsman wa kanat tasma'u kalama Ali lahu faqala lahu atakallam am uskut. Maka ketika Ali keluar, dakhalatna ilah ala Utsman. Datang seseorang kepada Utsman. Wa kanat Nailah ini katanya seorang wanita, ya. Datang kepada Utsman dan dia mendengar ucapan Ali yang begitu kasar kepada Utsman. Lalu perempuan itu mengatakan kepada Ali, atakalam am askut, mau diam nggak? Begitu kan? Diam. Atakalam am askut,
saya ngomong atau diam? Kata si perempuan ini. Jadi ada seorang Nailah ini nggak tahu siapa ya. Jadi seorang wanita masuk kepada Utsman, mungkin istrinya. Saya sebaiknya ngomong atau diam? Faqala takallami. Bicaralah. Qalat sami'tu qaula Ali annahu laisa yu'awiduka. Saya mendengar Ali berjanji tidak akan datang lagi kepadamu. Ya, jadi Ali itu udah kesel karena nasihatnya itu tidak dijalankan oleh Utsman. Waqad ata'tu Marwan haitsu sya'a. Sementara ya, Marwan itu taat. Faqala fa'ashiri alayya. Faqala tattaqila wahdah la syarikalah wa yattabi sunnata sahibaika min qablika. Lalu perempuan ini mengatakan, bertakwalah pada Allah ya, dan kembalilah kepada sunnah dua pendahulumu, sebelummu, ya, maksudnya kepada Abu Bakar dan Umar. Fa innaka mata ata'ta Marwan qatalaka. Jangan dengar kata-kata Marwan. Kata perempuan ini, saya dengar Ali itu sudah berniat tidak akan datang lagi. Sudahlah. Kamu jangan dengar Marwan. Dengarkanlah apa yang pernah digariskan oleh Abu Bakar dan Umar. Jangan ikuti Marwan. Laisa lahu indallah qadar wala rahba wala mahabbah. Karena setahu aku Marwan itu tidak punya derajat di sisi Allah, tidak takut dan tidak cinta. Fa arsala ila Ali fastaslaha. Lalu Utsman mengutus orang untuk damai dengan Ali. Mengutus. Karena marah Ali ya. Fa inna la qarabatan minka wa huwa la yu'sa. Karena bagaimanapun Ali itu masih kerabatmu. Kan beliau sama-sama mantu Rasulullah ya. Fa arsala Utsman ila Ali fa aba ayyatihu. Lalu Utsman mengutus Ali, mengutus utusan kepada Ali. Dipanggil lah singkatnya. Tapi sayang sekali Ali tidak mau datang. Karena dia sudah bersumpah tidak akan masuk ke istana lagi lah singkatnya gitu. Waqala, dan dia berkata, laqad a'lamtu inni laistu bi'aidin. Bukankah engkau sudah tahu aku tidak akan kembali? Kan saya udah ngomong tidak akan balik lagi. Ya, maksudnya tadinya kan menjadi penasehat. Karena hadzal mauqif bidayatul uqdah allati ash'alat nirana fitnah. Inilah awal terjadinya api fitnah. Ya, karena sudah ada terjadi bibit dan kebencian antara, ya gesekanlah antara Utsman dan Ali. Wa yasarat lil mukhtabiin wal mutarabbisin sabilan, dan ini menjadi jalan ruang bagi orang yang benci Islam. La zaka li idkai wuqudiha, untuk meniupkan memperbesar, wal wusul ila aswail ma'ariba al matruba, karena mereka punya tujuan lain. Ya, jadi ada kesempatan untuk masuk ke situ. Ya, ada celah. Demikianlah sejarah tentang pemerintahan Utsman. Ya, bagaimanapun mereka manusia, tapi beberapa orang manhaj salafus salih mengatakan apa yang terjadi, hal-hal yang tidak baik yang terjadi di kalangan sahabat di periode akhir khalifah, kami diam. Jadi manhaj salafus salih itu tidak ngotak-atik. Kita nggak bisa ngomong apa-apa karena pelaku-pelakunya adalah orang-orang yang dijanjikan penghuni surga. Pelaku-pelakunya, Ali ya penghuni surga, Utsman ya penghuni surga. Kenapa kok terjadi seperti itu? Gitu kan. Ya, sampai terjadi pembunuhan akhirnya. Kemudian nanti di zaman Ali akan terjadi perang Jamal.
Perang Jamal itu perang antara Aisyah dengan Ali, mantu dan mertua. Sampai sebegitunya itu, mulai awal keributan. Tapi nanti kemudian tenang lagi setelah kepemimpinan sudah bisa dikuasai oleh Muawiyah, nanti sudah mulai tenang lagi, kemudian mulai ilmu diperluas lagi. Ya, itulah kemudian ada imam-imam nantinya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan wawasan keindonesiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Kebangkitan kembali dunia Islam. Dalam surat 24 ayat 55, terjemahannya sebagai berikut. Dan Allah telah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan pelaksana amal saleh daripada kamu, bahwa Tuhan berkenan akan menjadikan mereka itu khalifah, penguasa dan pengurus atau wakil Tuhan di atas bumi ini, sebagaimana telah pula Tuhan janjikan orang-orang sebelum kamu juga menjadi khalifah. Dan akan dijejakannya untuk mereka agama yang diridhoinya, digantikannya rasa takut dengan rasa aman tentram. Mereka beribadah mengabdi kepadaku, tiada menyekutukan sesuatu pun dengan aku. Dan barang siapa yang kufur setelah itu, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Surat 24 ayat 55. Imam Malik berkata, la yasluhu amru hadhil ummati illa bima saluha biha awwaluha. Umat ini tidak akan kembali jaya kecuali dengan konsepsi lama yang telah membawanya dulu ke jenjang kejayaan. La yasluhu amru hadhil ummati illa bima saluha bihi awwaluha. Nah, ini disebut dengan manhaj salafus salih. Ya. Salaf, manhaj salaf. Jadi kaidah salaf. Ya, jadi cara berperilaku Islam yang dijalani orang-orang dulu. Syekh Jamaluddin Al-Afghani melihat buruknya peradilan kaum muslimin sebagai hijab yang teramat tebal yang membentengi bangsa-bangsa barat dari Islam. Beliau berkata, apabila kita mau dengan leluasa mendakwai orang-orang Eropa kepada kita, maka untuk memberi kepuasan kepada mereka, terpaksalah kita harus terlebih dahulu menyatakan bahwa kita ini sebenarnya bukanlah atau belumlah Muslim. Karena mereka di sela-sela menelaah Al-Quran, mengamati kita, lantas mengangkat bahu, menatap kaum muslimin di belakang Al-Quran itu yang merata dihinggapi kejahilan, sukuisme, dan sikap masa bodoh. Akhirnya mereka berkata, apabila Alkitab ini benar-benar membawa kebaikan, mengapa para penganutnya sendiri seperti ini? Ya, artinya dilihat dari kemajuan hari ini, kita itu di depan di depan Afrika, di depan suku tertinggal Afrika. Jadi di belakang kita cuma mereka. Ya, jadi kita tertinggal jauh, apalagi dengan Eropa, dengan Amerika. Sekarang lulusan yang paling tinggi itu Amerika. Lulusan Amerika. Sehingga jago-jago di Indonesia itu kebanyakan dari Amerika. Amin Rais Amerika. Termasuk Anies Baswedan kan, juga Amerika. Kita tidak mendapat data yang cukup. Harus diperhatikan, Indonesia itu dengan 33 provinsi kalau nggak salah ya, sekarang ini. Satu-satunya organisasi yang solid itu adalah TNI. Sekarang ini, yang solid TNI. Dari pucuk pimpinan sampai ke bawah dia bisa menurunkan komando. Ini yang ingin dipecah dengan membenturkan prajurit dengan rakyat. Dengan membenturkan prajurit dengan rakyat. Sehingga keluar kata-kata toghut, keluar kata-kata radikal.
Kalau dari pemerintah menuduh rakyat radikal. Kalau yang radikal menuduh rakyat, menurut pemimpin togut. Ini sebenarnya kata-kata yang kontraproduktif, tidak ada gunanya. Ini kata-kata yang menjurus kepada perpecahan. Dan itu sangat ditunggu oleh negara-negara lain. Karena mereka sumber daya alam itu semakin habis, ya kita juga semakin habis, tapi kita masih cukup banyak dibanding mereka gitu. Arab Saudi saya sudah merubah kebijakan menjadi negara wisata. Karena itu mereka murah senyum sekarang. Murah senyum. Perempuan sudah boleh menjadi driver. Tempat-tempat tertentu sudah boleh menjadi tempat wisata. Begitu seterusnya. Yang tadinya tempat wisata mati, Madain. Madain itu kan tempat hukuman kaumnya Nabi Saleh. Itu sudah dibuka untuk umum sekarang. Daripada suatu tempat didiemin aja, nggak laku kan, dibuka. Jadi dengan berkunjung ke situ, ya, karena yang paling mendapatkan uang tuh wisata. Wisata itu awalnya saya dibagusin. Nanti kan dia masuk kan perlu jajan, perlu air, perlu namanya wisatawan pasti kan banyak bawa uang kan. Ya, buang airnya bayar. Apa yang nggak bayar di tempat wisata? Di tempat umum sekian, tempat wisata bisa berkali-kali. Contohnya kopi 5.000, di tempat wisata minimal 20.000. Naik drastis. Kepada kopi yang kita minum. Cuman selisih ini aja, wadahnya rada bagus. Gitu. Yang kita biasa minum tuh minimal 3 kali lipat di tempat wisata. Ya, nah itu menjadi sasaran empuk. Indonesia sudah menciptakan tempat wisata Bali. Bali itu praktis sudah tidak ada lahan produktif untuk pertanian. Dirubah jadi wisata semua. Maka ketika terjadi COVID, ambruklah mereka. COVID itu sangat bertentangan dengan wisata. Jadi udah nggak ada orang datang lagi kan. Nah, itu jadi menderita, banyak yang tutup. Nah, sekarang sudah mulai tumbuh lagi. Nah, saudara, para pemikir Islam hari ini, ulama-ulama, ya, sudah mencoba ikut andil memikirkan bangsa ini. Jadi sikap kita bagaimana? Jangan ngeluh terus. Kita harus merespon situasi hari ini. Dengan apa? Dengan mengisi pembangunan. Artinya kalau ini kebijakannya dipandang tidak pantas, kita isi dengan kita. Jadi kalau kita ngeluh terus tapi di luar pagar, mau sampai kapan? Sama dengan penonton sepak bola nantinya. Kita harus terjun. Sekarang kalau kita nggak jadi pemain, kita latih anak-anak kita menjadi pemain. Supaya suatu saat kita menjadi pemenang. Jadi kalau ngeluh terus nggak ada guna. Ngeluh terus, demo terus. Kurang ajar. Ya itu harus melatih anak-anak kita. Terutama investasi pendidikan. Investasi pendidikan. Jadi kalau dulu di zaman Pak Habibie menyadarkannya itu dengan membawa sarjana-sarjana ke tempat-tempat yang maju. Contohnya untuk menyadarkan betapa pentingnya kebersihan, ulama-ulama diajak piknik ke Singapura. Tuh lihat aja. Negara, nggak usah ngomong, Pak Habibie nggak usah khutbah, lihat teratur, ya, nggak ada orang buang sampah sembarangan, semua dihukum karena itu. Tertangkap CCTV dihukum, harus bayar setidaknya kalau di kurs rupiah itu 2,5 juta atau 5 juta. Kalau dulu 2,5 juta, sekarang mungkin 5 juta. Kalau sampai ketahuan, terdeteksi, buang sampah bukan di tempatnya. Begitu juga dari sisi pendidikan. Ya, karena mungkin Singapura itu negara yang sempit, sadar dia nggak punya lahan banyak, maka dia didik. Nah, kita merasa tenang. Masih ada dangder katanya.
Ditaruh aja numbu nanti. Kita masih begitu ngandelin. Wis lah gampang kok ya. Cengek masihan, wakeh. Itu kita. Kita nggak sadar lama kelamaan ini terus digerus terus oleh zaman. Nah itu. Jadi kita tidak bisa mengeluh terus, mengkritik terus, tapi kita harus bergerak. Kalau itu tidak terjadi di zaman kita, paling tidak di zaman anak-anak nanti. Ya, demikianlah kajian pagi ini. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah memperbaiki nasib anak-anak kita, memberkahi mereka, serta mentakdirkan mereka menjadi hamba Allah yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.